Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video skill lab tentang P4K, bertujuan untuk mengurangi risiko kematian pada ibu hamil. Baik, di sini saya sudah bersama dengan kakak saya yang cantik jelita. Baik, di sini saya sebagai adik, Mbak kan mau program hamil. Iya. Ya, Mbak udah 1 tahun menikah kan? Iya, baru Dengan 1 tahun. ya, dengan suaminya yang bernama Kak Sahlan, ya kan? Iya. Ya, berhubung Kak Sahlan lagi kerja menjaga konter, jadi di sini saya akan menginformasikan tentang bagaimana sih, apa sih itu P4K? Apakah Mbak sudah tahu P4K itu seperti apa? Belum Oh, tahu. belum tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan P4K itu seperti apa. P4K yaitu program persalinan dan pencegahan komplikasi. Salah satu upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dengan cara melalui akses dan mutu pelayanan antenatal dengan pertolongan persalinan, pencegahan komplikasi dan keluarga berencana. Yaitu tujuannya ya seperti tadi, menurunkan kematian pada ibu hamil dan menurunkan bayi baru lahir tuh tidak mati juga. Ya, seperti itulah, Mbak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda persalinan dan tanda bahaya pada ibu hamil. Apakah Mbak sudah tahu tanda-tanda persalinan itu seperti apa? Belum tahu? Iya, belum. Boleh saya jelaskan? Iya. Tanda-tanda persalinan yaitu adanya bayi turun, leher rahimnya membesar, rasa ingin BAB, lalu kram nyeri pada punggung. Adapun selanjutnya yaitu keluar lendir atau seperti pecah ketuban, ya, kontraksinya lebih sering. Dan saya akan menjelaskan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Apakah Mbak sudah tahu tanda-tanda bahaya ini seperti apa? Belum tahu? Iya. Baik, saya jelaskan. Yaitu yang pertama, tidak mau makan dan muntah terus menerus. Jadi Mbak sudah tahu kan biasanya sering orang hamil tuh muntah. Mual muntah. Iya, mual muntah kan ya pagi hari. Itu biasanya disebut dengan morning sickness. Kalau muntah biasa, maksudnya ya nggak terlalu seringan lah, siang, sore atau malam muntah terus, itu yang termasuk bisa menjadi tanda bahaya pada ibu hamil. Lalu adanya demam tinggi, terus adanya gerakan janin yang kurang pada ibu hamil, bagian tubuhnya membengkak atau dalam bahasa medisnya itu odem, terjadinya perdarahan. Jadi pas saat hamil keluar darah tuh yang banyak tuh tiba-tiba keluar gitu. Terus adanya yang terakhir itu paling yang menakutkan, itu adalah air ketubannya pecah sebelum waktunya. Nah, itu. Berikut itu yang sudah saya jelaskan adalah tanda-tanda pada ibu hamil. Lalu sebelumnya saat Mbak mau hamil nanti, Mbak mau persalinan di mana sih rencananya? Rencananya sih di bidan praktek. Bidan praktek. Bisa di rumah sakit juga bisa. Untuk tambahan ya, kalau Mbak belum tahu ya kan, ada rumah sakit, ada bidan praktek, dan ada puskesmas. Lalu tanda-tanda bahayanya apalagi yang Mbak tahu? Gak ada ya? Nah, baru tahu yang baru dijelasin tadi. Boleh saya menambahkan lagi, yaitu adanya kencing yang sering teratur, ya, kencing terus menerus, nyeri menjalar sampai ke pinggang, dan adanya keluar lendir bercampur darah, yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, apa sih namanya, kayak pecah ketuban, ya, ketubannya yang mengalir. Lalu adapun tanda-tanda bahaya pada persalinan, apakah Mbak sudah tahu? Belum tahu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda bahaya pada persalinan, yaitu perdarahan yang banyak, ya, keluar darah tuh pas saat persalinan yang banyak tuh, sakit kepala, pusing, bener-bener pusing yang hebat, bener-bener yang selanjutnya itu ada mata yang berkunang-kunang, jadi udah pusing, matanya berkunang-kunang banget gitu, yang kayak orang mau pingsan lah ya. Nah, seperti
seperti itu. Keluar cairan sebelum tanda-tanda persalinan, kayak pecah ketuban tadi, ya seperti itu. Lalu adanya nyeri perut yang hebat, jadi kayak kram, keras banget, ya seperti ini. Lebih sakit dari saat nyeri menstruasi. Mbak pernah kan nyeri menstruasi? Ya pernah. Ya, lebih seperti itu. Itu berikutnya tanda-tanda bahaya pada persalinan, seperti Ya. itu. Lalu saat Mbak hamil nanti nih ya, Mbak mau ke tempat bidan praktek itu di mana? Mau pakai, maksudnya transportasinya mau pakai apa? Motor kah? Mobil kah? Pakai motor rencananya. Mau pakai motor. Bisa buat antarin suaminya? Iya bisa. Dekat juga dari rumah. Oh, dekat ya. Kalau gitu kalau misalnya nanti pas saat persalinan, Mbak tahu siapa yang mau dampingin? Maksudnya siapa yang apa sih namanya, yang membantu menjalankan persalinan, seperti kayak dokter, bidan? Mbak sudah tahu? Bidan nanti. Oh, bidan. Ya. Kalau misalnya di rumah sakit bisa ditolong dengan dokter. Ya, kalau di bidan praktik bisa bidannya juga. Kalau di puskesmas juga kan banyak tuh yang jaga, bisa juga bidannya atau SPOG gitu. Lalu nanti pas Mbak hamil nih ya, udah siapin biayanya? Biayanya baru 50%. 50%. Iya. Ya bisa juga dengan Askes atau BPJS kalau Mbak punya, bisa kan, bisa mengurangi ekonominya kalau misalnya benar-benar lagi down atau lagi nggak ada uang gitu kan, sama suami kan bisa menggunakan BPJS tersebut. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pada Mbak Putri, siapa sih yang mau ngambil keputusan dalam keluarga gitu. Apakah orang tuanya Mbak Putri, ataukah suaminya, atau Mbak, atau mertuanya Mbak Putri? Misalnya sih suami sama saya bareng-bareng rembukan. Oh, rembukan. Bareng-bareng ya. Baik, mungkin sampai situ P4K yang sudah saya jelaskan kepada Mbak Putri. Apakah Mbak Putri sudah mengerti? Ya, sudah paham. Kalau boleh tahu, sepaham Mbak Putri seperti apa sih P4K yang tadi sudah saya jelaskan? Bisa diulangin kembali sedikit aja. Tanda-tanda bahaya yang tadi udah dijelasin itu kan Ya, tanda-tanda pada pas hamil ya, yang dijelaskan tadi mual, Ya. muntah, yang berlebihan. terus perdarahan hebat, Ya, terus keluar ketuban sebelum pada waktu lahir. ya. Terus kalau pas saat persalinan, tanda bahayanya? Pada saat persalinan tanda bahayanya Oh, kurang tahu ya. masih belum hafal soalnya kan belum Iya, belum nggak besar. apa-apa. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada saya. Ya mungkin segitu aja. Apalagi ya, kalau masalah dana kan sudah tahu kan, kalau misalnya pas mau hamil kendaraannya. Ya. Sudah. Baik, mungkin cukup sekian video skill P4K-nya dari saya. Saya Aulia Sipadinisa. Mohon maaf jika banyak salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.